Halo semuanya, kenalin aku Yusmaria Angelika dengan NIM 21001348894. Aku dari kelas E jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini Yus akan membahas sebuah tema yang dimana tema ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa sih temanya, Yus? Nah, temanya teman-teman yaitu komunikasi formal dan komunikasi non formal dalam komunikasi interpersonal. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai komunikasi formal dan komunikasi non formal ini, Yus akan membahas terlebih dahulu mengenai komunikasi interpersonal. Berikut penjelasannya. Komunikasi interpersonal sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu komunikasi dan yang kedua adalah interpersonal. Komunikasi sendiri seperti yang kita ketahui adalah suatu proses penyampaian pesan, informasi, ide, makna dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan interpersonal merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain atau yang sering disebut dengan komunikasi antar pribadi maupun komunikasi antar pesona. Oleh karena itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi interpersonal ini merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung face to face dalam menerima pesan, mengirim pesan maupun menanggapinya saat itu juga. Pesan yang dikirimkan ini dan diterima dapat berupa pesan verbal maupun pesan non verbal. Baik, selanjutnya Yus akan menjelaskan mengenai komunikasi formal. Apa itu komunikasi formal? Komunikasi formal adalah proses penyampaian pesan dengan memanfaatkan saluran-saluran formal. Saluran formal di sini tidak lain adalah saluran birokrasi yang telah tersusun secara hierarkis sesuai struktur organisasi. Dengan demikian, apabila kita akan secara formal menyampaikan surat dinas kepada seorang pimpinan organisasi, maka surat tersebut akan menempuh perjalanan sesuai dengan saluran formal yang tersedia. Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam komunikasi formal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang disampaikan memiliki sanksi yang resmi. Yang kedua, dalam lapangan, komunikasi formal ditonjolkan penggunaan sarana yang digunakan. Pada umumnya menggunakan sarana surat. Yang ketiga, komunikasi formal sangat bertalian erat dengan masalah proses penyelenggaraan kerja. Dan yang terakhir yaitu komunikasi formal juga bersumber dari perintah yang resmi. Komunikasi formal merupakan proses penyampaian informasi secara resmi, sehingga penanganannya juga dilakukan secara resmi. Masing-masing pegawai yang terlibat dalam komunikasi itu berperan sesuai dengan jabatan dan wewenangannya. Hal-hal yang harus dilakukan dalam komunikasi formal sebagai berikut. Yang pertama adalah arus komunikasi ke bawah lebih banyak. Yang dimaksud di sini yaitu dengan demikian pengendali komunikasi formal ini tampaknya berada pada pihak yang secara struktural organisasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dapat kita lihat bahwa pada umumnya karyawan masih memiliki mental menunggu perintah dari pimpinan. Jadi, prakarsa melakukan komunikasi lebih banyak dari atas atau pimpinan. Yang kedua yaitu kepentingan dinas. Tujuan melaksanakan komunikasi terkait dengan kepentingan dinas atau kepentingan manajemen organisasi. Dalam hal ini, pesan komunikasi formal pada umumnya merupakan pesan dari manajemen atau jajaran pimpinan untuk anggota organisasi. Yang selanjutnya yaitu lebih banyak pesan tertulis daripada lisan. Cara penyampaian pesan dalam komunikasi formal lebih banyak tertulis daripada lisan. Hal ini dapat kita pahami oleh karena dengan disampaikan secara tertulis atau dalam banyak bentuk surat resmi, lebih mudah dalam penanganan dan pendokumentasian, serta lebih memudahkan pencarian apabila sewaktu-waktu surat tersebut diperlukan untuk dipelajari kembali. Selanjutnya yaitu pertemuan atau rapat resmi. Seandainya pesan berupa informasi lisan, maka oleh karena sifatnya formal, lebih sering disampaikan dalam pertemuan atau rapat resmi daripada disampaikan secara interpersonal. Oleh karena sifatnya yang formal, maka segala kesepakatan yang terjadi di dalam suatu rapat memiliki kekuatan dinas yang mengikat bagi seluruh jajaran pimpinan maupun anggota organisasi. Selanjutnya yaitu terkait dengan jabatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi formal senantiasa terkait dengan jabatan dalam organisasi tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika seorang atasan menyampaikan pesan kepada bawahannya yang usianya lebih tua daripadanya. Meskipun dilihat dari segi usia bawahannya tersebut lebih tua daripada atasannya, namun bawahan tersebut harus tetap menaruh hormat kepada atasannya. Yang terakhir yaitu kepentingan organisasi.
Komunikasi formal pada umumnya dilaksanakan untuk urusan atau kepentingan organisasi maupun dinas dan bukan untuk kepentingan pribadi para pengurus maupun anggota organisasi. Oleh karena itu, para anggota harus bisa membedakan pesan komunikasi yang hendak disampaikan, apakah terkait dengan kepentingan dinas ataukah pribadi. Baik, selanjutnya Yus akan menjelaskan mengenai kelebihan komunikasi formal. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi keseluruhan. Hal ini karena jenis komunikasi yang digunakan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan organisasi. Yang kedua, sistem komunikasi yang mudah. Manajemen tingkat atas berkomunikasi dengan karyawan mereka dengan menggunakan komunikasi formal ke bawah. Terdapat dengan jelas otoritas dalam pekerjaan. Yang ketiga, penyelesaian kerja yang cepat. Karena adanya otoritas, maka adanya sedikit tekanan yang membuat para karyawan melakukan tanggung jawabnya dengan segera. Yang keempat, pemeliharaan disiplin. Di bawah sistem komunikasi formal, para pekerja wajib untuk berhati-hati terhadap tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pada akhirnya membuat lingkungan lebih disiplin dalam berorganisasi. Yang kelima, kemudahan kerjasama dan koordinasi. Kerjasama dan koordinasi sangatlah penting untuk menjalankan aktivitas organisasi dengan lancar, karena terordinasi dengan baik. Yang keenam, kemudahan dalam pendelegasian wewenang. Otoritas didelegasikan oleh atasan kepada bawahan melalui bantuan komunikasi formal ini. Selanjutnya, ada kekurangan komunikasi formal antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemborosan waktu. Manajemen tingkat atas berkomunikasi dengan karyawan mereka dengan mempertahankan dewan suksesi, bukan mengabaikan eksekutif atau tingkat manapun. Itulah mengapa hal itu membutuhkan banyak waktu dan membuang waktu orang yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tidak fleksibel. Biasanya komunikasi formal ini tidak fleksibel karena jika seseorang di luar saluran bermaksud untuk mengubah pandangannya, itu tidak akan mungkin terjadi. Bahkan ketika itu diperlukan untuk merubah, itu sangatlah sulit. Yang ketiga, kurangnya inisiatif. Di bawah komunikasi ini, setiap orang melakukan tugasnya dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga menjadi kendala untuk mengembangkan kreativitas dari karyawannya tersebut. Yang keempat, kurangnya keramahan. Komunikasi formal membuat staf bawahan secara ketat mengikuti perintah otoritas atasan. Hal itu menciptakan jalinan hubungan serta lingkungan yang tidak bersahabat dan ramah. Yang kelima, keterlambatan pengambilan keputusan. Hal ini dapat terjadi karena jika ada suatu hal yang mendesak, maka harus menunggu atasan terlebih dahulu. Selanjutnya, Yus akan menjelaskan mengenai komunikasi non-formal. Apa itu komunikasi non-formal? Komunikasi non-formal yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang berlangsung secara tidak resmi dan tidak terikat saluran-saluran birokrasi formal yang tersedia di dalam organisasi. Pada umumnya, komunikasi non-formal ini merupakan ungkapan kepentingan pribadi yang tidak relevan apabila disampaikan secara formal. Komunikasi non-formal, materi maupun pembicaranya tidak resmi, kapan, di mana, apa, bagaimana, dan siapa saja, tidak ada peraturan. Dimanapun bisa terjadi baik di kantor, di sekolah, di jalan, di pasar, dan lain sebagainya. Sifat proses komunikasi non-formal adalah konsultatif dua arah. Berikut poin-poinnya. Yang pertama, komunikasi non-formal muncul biasanya karena saluran formal yang tersedia terhambat. Yang kedua, lebih fleksibel dan manusiawi. Yang ketiga, berupa komunikasi lisan. Yang keempat, penyebaran pesan sulit dikendalikan. Yang kelima, menentang kekakuan sistem birokrasi. Dan yang terakhir, untuk menyampaikan usul dari bawah yang tidak tersalur melalui saluran formal. Baik, selanjutnya Yus akan menjelaskan mengenai kelebihan dari komunikasi non-formal. Yang pertama, melibatkan semua anggota organisasi. Dengan tidak adanya porsi atasan dan bawahan, maka semua orang akan terlibat dan ikut andil dalam menjalankan organisasi. Yang kedua, terciptanya kedekatan emosional. Karena tidak adanya otoriter kerja, maka terjadilah kedekatan antara anggota. Maka dari itu akan menambah semangat bekerja para anggotanya. Yang ketiga, memelihara situasi lingkungan kerja tetap harmonis dan memelihara integritas. Yang keempat, adanya solidaritas yang tinggi antar sesama anggota. Yang kelima, memunculkan kreativitas anggota.
Hal ini dapat terjadi karena kedekatan yang telah tercipta membuat kurangnya tekanan untuk menyampaikan pendapat dan bergerak beda untuk mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan lebih fleksibel karena tidak harus menunggu atasan untuk mengambil keputusan mendesak. Baik, selanjutnya Yus akan menjelaskan mengenai kekurangan komunikasi non-formal. Yang pertama, delegasi kewenangan kurang jelas. Hal tersebut dapat terjadi karena komunikasi non-formal tidak memiliki batasan yang jelas terkait posisi kewenangan yang jelas. Kedua, lingkungan kurang disiplin. Hal tersebut dapat terjadi karena komunikasi non-formal ini tidak terlalu terikat aturan dan regulasi, maka kemungkinan untuk adanya tindakan kesewenangan akan lebih besar. Yang ketiga, penyelesaian kerja relatif lebih lama. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak adanya tekanan dan tidak terlalu terikat regulasi yang jelas. Maka penyelesaian tugas dan tanggung jawab pun akan lebih lama jika dibandingkan dengan komunikasi formal. Baiklah, sekian penjelasan Yus mengenai komunikasi formal maupun komunikasi non-formal dalam komunikasi interpersonal. Dengan begitu, kita dapat lebih mengerti serta memahami mengenai kedua hal tersebut. Semoga semua yang Yus sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah dalam video ini, karena seperti kita ketahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sampai jumpa dalam waktu teman-teman. See you next time. Happy holiday. Bye-bye.